Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia, tapi ada beberapa yang dipilih Allah untuk membawa berita besar. Berita besar itu bernama naba. Orang yang membawa berita itu disebut dengan nabi. Di antara nabi-nabi itu ada yang diangkat Allah menjadi rasul. Di antara rasul-rasul itu ada yang diangkat menjadi ulul azmi. Di antara ulul azmi itu ada satu yang diangkat menjadi pemimpin sayyidul awwalina wal akhirin, makhluk yang pertama dan terakhir, menjadi pemimpin bagi seluruh umat manusia. Ana sayyidu waladi Adam, aku menjadi sayyid, pemimpin. Maka kita menyebutnya sayyidina, kita menyebutnya maulana, karena dia mengatakan man kuntu maulahu, siapa yang menjadikan aku sebagai pemimpin pelindungnya dan dia pemberi syafaat, maka kita menyebutnya syafi'una. Dan kita bangga dengannya, maka kita mengatakan zukhrina sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina. Dan dia penyejuk mata, penenang jiwa. Selalu kita sebut di pangkal namanya sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditakdirkan Allah jarak kita dengan dia 1444 tahun. Menetes air mata darah, kita mau minta kembali mundur ke belakang, ingin makan bersamanya seperti yang dilakukan Abu Hurairah, ingin perang bersamanya seperti yang pernah dialami Khalid bin Walid, ingin hijrah bersamanya seperti yang pernah dirasakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ingin meriwayatkan hadis dari rumahnya seperti yang dilakukan Anas bin Malik, ingin berperang, ingin hidup, ingin bersama seperti para sahabat as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Tapi apa mau dikata, memang sudah takdir Allah. Beginilah rupanya kenyataan. Kita hanya mendengar namanya dari para alim ulama, kita mendengar, membaca dari kitab-kitab, tidak putus harapan. Karena dia pernah mengatakan, saat melihat ada telaga berdiri di Taman Raudhah, tepat di atas mimbar, aku melihat ada telaga dan ada manusia-manusia yang minum di telaga itu. Siapa yang minum di situ, la yazma'u fiha abada, dia tak akan haus untuk selamanya. Lalu kemudian sahabat bertanya, siapa yang minum di situ ya Rasulullah? Yang minum di situ ikhwani, saudara-saudaraku. Bagaimana dengan kami ya Rasulullah? Antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Tapi ada ikhwani, saudara-saudaraku. Siapa ikhwani itu ya Rasulullah? Amanu bi walam yarawni, mereka percaya kepadaku walaupun mereka tak pernah melihat aku, mereka tak pernah berjumpa dengan aku, mereka tidak berperang bersamaku, mereka tidak makan duduk bersamaku, mereka tak pernah melihat bentuk rupa wajahku, tapi dia percaya dengan aku. Kitalah yang disebut itu. Aku rindu dengan mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan bersedih
walaupun kita tak jumpa dengannya, dia merindukan kita, dia mendoakan kita. Ketika pecah pelipisnya, berdarah, patah giginya, datang sahabat pada saat perang Uhud, berdoalah ya Rasulullah supaya musuh-musuhmu itu mati semuanya, seperti nabi-nabi sebelum engkau mendoakan. Ada yang mati ditelan angin puting beliung, ada yang tenggelam di Laut Merah. Berdoalah Rasulullah. Apa kata baginda? Biarlah doa itu kusimpan, syafaatan li ummati yaumal qiyamah, untuk orang yang hidup sesudah aku nanti di akhir zaman. Begitu sayangnya dia kepada kita. Apa yang pernah kita balaskan atas budi baiknya? Dia tidak minta apapun dari kita, dia hanya minta supaya kita baik dan soleh. Itu pun tak ada untungnya bagi dia, karena dia pemimpin para nabi dan rasul. Berkumpul semua nabi-nabi, dialah imamnya pada saat Isra dan Mi'raj di Baitul Maqdis. Tak terbuka pintu surga sebelum dia masuk ke dalamnya. Tidak ada yang berani menghadap Allah di antara nabi-nabi sebelum dia yang berani menghadap, sehingga diputuskan perkara di padang mahsyar. Kita menjadi umatnya suatu kehormatan. Andai Nabi Musa hidup, Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum hari kiamat tiba, Nabi Isa akan datang, dan Nabi Isa ikut menjadi umat Nabi Muhammad, menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bersedih, jangan berkecil hati. Walaupun tak berjumpa dengannya, kita dapat memperbanyak solawat kepadanya, khusus pada hari Jumat. Inna salatakum ma'rudatun alayya, solawat kamu dibawa kepadaku. Kata sahabat, bagaimana mungkin salawat kami dibawa kepadamu padahal engkau sudah mati di dalam tanah, dimakan cacing tanah? Nabi menjawab, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi, dan tanah tak memakan tubuh jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hidup di alam barzakh. Itulah mengapa kita mengucapkan salam dalam sholat kita. Ratusan ribu pulau jarak antara kita dengan kuburnya, kita tetap mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Seakan-akan kita berhadap-hadapan dengannya, berhadapan saat tahajud malam, berhadapan saat awal hari subuh, berhadapan saat matahari naik duha, berhadapan saat matahari tergelincir zuhur, berhadapan saat matahari redup asar, berhadapan saat matahari tenggelam maghrib, berhadapan saat sempurna malam isya. Sebelum tidur bersalawat, berharap-harap dapat berjumpa dengannya walaupun hanya dalam mimpi. Tapi layakkah mata kita yang banyak dosa itu melihat wajahnya yang penuh dengan cahaya kemuliaan? Mata kami terlalu hina ya Rasulullah. Tapi putus harap tak boleh ada pada hamba Allah yang beriman. Lepas satu pegangan, tak berjumpa dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, masih ada satu Sayyid lagi. Dia adalah Sayyidul Bilad. Banyak permukaan bumi, tapi ada satu bumi yang sangat mulia. Kalau kita salat di atas tanah itu sama dengan 100.000 rakaat di tanah yang lain. Dia adalah Sayyidul Bilad, Makkah Al-Mukarramah. Dari Makkah ke Hudaybiyah 20 km, dari Makkah ke Padang Arafah 22 km, panjangnya hanya 42 km. Manusia yang ingin datang ke sana, min kulli fajjin amiq, dari lembah yang sangat dalam, sampai musimnya pada tanggal 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah mereka berkumpul di Padang Arafah. Tanggal 10 mereka bertolak menuju Musdalifah dan Mina, melontar jumrah tanggal 10, 11, 12 dan 13. 4,7 juta umat manusia berkumpul di tempat yang sama. Apa yang akan terjadi tahun ini? 1 miliar orang-orang kaya mempersiapkan uang agar dapat datang ke negeri itu. Betapa tidak adilnya Allah. Seandainya yang bisa sampai hanya orang-orang yang punya uang saja, maka kemuliaan tidak hanya bagi mereka yang punya uang. Mereka yang uangnya banyak, silakanlah datang ke Sayyidul Bilad, negeri yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nabi Ibrahim berhijrah ke sana. Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dibesarkan, dikucilkan, terusir dan kembali ke kota Makkah Al-Mukarramah pada tahun 8 Hijrah. Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Berduyun-duyun datang ulama dari Nusantara melaksanakan haji dan umrah ke Baitullah. Mereka tidak pulang ke kampung halaman. Mereka belajar fikih, mereka belajar hadis, mereka belajar akidah, mereka kembali ke tanah air mendakwahkan syariat Islam. Apa mau dikata, zaman kita tak sama dengan zaman mereka. Mereka dulu cukup datang menaiki kapal kayu, bahtera dihembus angin sampai ke pelabuhan Jeddah. Setelah itu mereka pun naik unta menuju kota Makkah Al-Mukarramah. Hari berganti, musim berubah, tidak lagi semudah yang dibayangkan. Tapi kita tidak mengutuk nasib, kita tidak menyalahkan Allah. Memang ini sudah takdir kita. Dua sayyid sudah terlewatkan. Sayyidul Anbiya wal Mursalin tak dapat dijemput karena zaman yang begitu jauh. Sayyidul Bilad Makkah Al-Mukarramah, Ummul Qura, induknya segala negeri, pun tak dapat didatangi karena ongkos yang terlalu mahal. Lepaskah harapan? Allah selalu memberikan harapan-harapan. Masih ada satu sayyid lagi, dia adalah Sayyidus Syuhur, induk dari segala bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Sya'ban, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Dialah satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran, disandingkan dengan Al-Quran. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi Al-Quran. Kalau Sayyidina Muhammad terlewatkan, tak dapat berjumpa. Kalau Sayyidul Bilad Makkah terluputkan karena tak bisa datang, jangan sampai Sayyidus Syuhur Ramadan pun terlewatkan. Inilah hari-hari penantian yang dirindukan oleh wali-wali Allah, nabi-nabi Allah, orang-orang soleh. Apa doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berikan kami berkah di bulan Rajab, berikan kami berkah di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Apa doa Sayyidina Umar ibn al-Khattab? Allahumma atina wa la tahrimna. Jumpakan kami dengan Ramadan, berikan Ramadan kepada kami, jangan sampai kami tak dapat Ramadan. Idza ja'akum, kalau dia sudah datang kepada kamu, ja'akum syahrun azim, bulan yang amat sangat agung dan mulia. Futtihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga, kabar gembira. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutupkan pintu-pintu neraka, kabar gembira bagi orang beriman. Wa suffidat asyayatin, setan-setan dibelenggu karena kekuatan iman orang yang berpuasa. Makanannya halal, dia tidak makan. Minumannya halal, dia tidak minum. Istrinya halal, bisa dia tahan. Maka seakan-akan setan terbelenggu dengan kuatnya iman orang yang berpuasa. Jangan sampai sayyid yang ketiga ini melewati kita. Sayyidul Anbiya wal Mursalin sudah berlalu, Sayyidul Bilad sudah terlewatkan. Tinggal satu harapan, Sayyidus Syuhur, bulan suci Ramadan. Kalaupun itu lewat juga, apalagi yang bisa kita jadikan bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kedatangannya, orang beriman meneteskan air mata, membayangkan berapa banyak orang yang 1443 yang lalu masih hidup, sama usia, bentuk tubuh, kesehatannya. Tapi kenapa kita masih hidup sampai hari ini? Mengapa Allah mencabut nyawa mereka? Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalnya. Jabatan dan kekuasaan akan menjadi tanggung jawab. Tidak lama kekuasaan itu, tapi hisabnya sangat lama. Harta akan dituntut di hadapan Allah. Yang menjadi bekal menghadap Allah, amal saleh. Kalau sempat kekuasaan dipakai menolong agama Allah, kalau sempat harta dipakai berwakaf, berinfak, bersedekah, itulah menjadi penolong di hadapan Allah. Jangan sampai Sayyidus Syuhur, bulan Ramadan, terlewatkan. Dari mulai awal malamnya, lis-shaimi farhatani, orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan.
farhatun inda fitrih, berbahagia saat berbuka, farhatun inda liqa'i rabbih, berbahagia saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mereka berbahagia saat berbuka? Kalau masalah makan, di luar Ramadan pun orang makan. Kenapa saat berbuka dia bahagia? Karena itulah saat-saat mustajab doa. Setengah jam sebelum kumandang azan berkumandang, jangan tinggalkan rumah, duduklah di rumah, ajak anak-anak untuk membaca Quran, membaca zikir petang, berawal dari surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, lalu kemudian dilanjutkan dengan An-Nas, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi dan ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati, sampai khatam ujung Al-Baqarah. Ajak mereka berzikir, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Hadiahkan pahalanya kepada almarhum almarhumah, mengingatkan mereka nanti 20 tahun akan datang akan melakukan perbuatan yang sama. Dulu ayahku duduk menjelang buka puasa, dulu emakku mengatakan duduklah nak, berdoa sejenak saat waktu terkabulnya doa, sampai waktu azan datang, zahabaz zama'u, haus sudah hilang, wa batallatil uruqu, urat-urat yang kering sudah basah, wa sabatal ajru insyaallah, balasan sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau makanan itu lalu ke tenggorokan orang yang kenyang, biasa saja. Tapi ketika dia lewat di tenggorokan orang yang lapar, maka saat itu menetes air matanya berdoa, man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang beriman, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan Allah pula urusannya pada hari kiamat. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya, siapa yang melepaskan kesulitan kelaparan saudaranya, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, dilepaskan Allah dia dari segala kesulitan hari kiamat. Belikan makanan saudara-saudara yang kurang mampu, berbagi saat sama-sama lapar, merasakan haus. Begitulah orang-orang beriman di hadapan Allah. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi. Nikmati malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail, qiyam, tegak, tidak tidur, tidak menempelkan tulang belakang ke atas kasur, diisi dengan tarawih, tentu saja sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan witir, pulang ke rumah tidur sejenak, hanya memberikan hak mata, di tengah malam terjaga, lanjutkan dengan sholat sunat wudhu, diteruskan dengan sholat sunat taubat, diteruskan dengan sholat sunat tahajud. Allah tidak minta semua waktu. Wa minal laili, dari sebahagian malam, fatahajjat, lawanlah kantukmu, lawanlah tidurmu, nafilatan lak, sebagai amal tambahan, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan dengan itu Allah menempatkan engkau di tempat yang terpuji. Lalu kemudian waktu yang paling mulia pun datang, tasaharu, bersahurlah, fa inna fis sahuri barakah, sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Andai tidak mau makan, tetap bangun, jur'atan minal ma', seteguk air pun jadilah. Substansinya bukan makan dan minum, substansinya adalah membiasakan untuk bangun malam, yang selama ini sibuk dengan hiruk pikuk dunia. Tafakkaru sa'atan, berpikir, bertafakkur sesaat. Apa kata Abu Darda, at-tafakkur sa'ah khairun min qiyami lailah, merenung sejenak di tengah malam. Aku datang dari mana, sedang di mana, akan kemana, apa yang akan aku bawa, apakah anak istri ini akan mengirimkan doa atau tidak. Meleleh air mata karena takut kepada Allah. Ainani, dua bola mata, la yamassuhuman nar, tak akan tersentuh api neraka. Ainun bakat min khasyiatillah, mata yang menangis di tengah malam karena takut kepada Allah. Berapa umur dititipkan Allah, berapa yang dipakai untuk mengingat Allah, berapa harta dikaruniakan Allah, berapa yang dipakai menolong agama Allah yang lalu tak dapat dijemput kembali. Lan tarji'al ayyamul lati madat, yang lalu seperti tegak di tepi sungai, air yang sudah lewat tak mungkin kembali pulang. Kita hanya bisa meminta ampun atas dosa-dosa di masa lalu. Kapan di antara waktu Ramadan itu paling baik beristighfar? Wabil ashari hum yastaghfirun,
Di waktu sahur mereka beristighfar. Ramadan memang bulan banyak amal ibadah, tapi setan-setan dalam bentuk televisi, sinetron merusak, menghabiskan waktu umat Islam. Kapan lagi kita mau mendekatkan diri kepada Allah? Tontonlah yang bisa dijadikan tuntunan. Ingatlah, andai ini Ramadan terakhir, apa kata Nabi? Shallu salatal muwaddi'. Kalau kau salatlah seakan-akan itu salat terakhir, maka kau akan khusyuk, seakan-akan ini adalah Jumat yang terakhir, seakan-akan ini adalah Ramadan yang terakhir. Maka tak ada yang sia-sia sampai akhirnya azan subuh berkumandang. Jangan tinggalkan sholat subuh berjamaah. Allah bisa karena biasa. 30 subuh berjamaah, 30 tarawih berjamaah, 10 i'tikaf bermalam di dalam masjid, maka kaki sudah terikat. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya terikat tergantung di masjid. Siang Ramadan diisi dengan siam, bermakna imsak, menahan tenggorokan makanan tidak ada yang lalu, menahan mata tak melihat yang haram, menahan pikiran dari segala bisikan kejahatan, menahan tangan kaki, menahan selera, menahan hawa nafsu. Sampai ketika ada orang memancing-mancing, dia akan berkata, inni shaim, aku takut kepada Allah. Jangan ada satu waktu pun yang kosong daripada ibadah. Kalau bergerak, geraknya zikir. Kalau diam, diamnya fikir. Kalau dia makan, makannya juga ibadah. Liyuqima sulbahu, karena makannya itu untuk menegakkan tulang belakangnya. Makan sahurnya menegakkan tulang belakang di waktu siang. Makan berbukanya menegakkan tulang belakang di waktu malam. Diawali dengan sholat tarawih, tahajud, dan witir. Kalau dia tertidur, tidurnya pun memberikan hak mata, bukan melebihkan dari yang semestinya. Itu sajalah lagi yang dapat dijadikan bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Silakan Ramadan kau sia-siakan. Fa innaka mayyit, kau akan mati, kau akan masuk ke liang lahat. Istrimu tinggal, anakmu belum tentu ingat, jabatanmu melayang, hartamu hilang. Yang bekal adalah hanya amal soleh menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-qairil ghurril muhajjalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mustad'afina fi Falastin wa fi Rohingya wa fi kulli makan min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma dafa'anna al ghalaa wal waba'a wal fahsya'a wal riba waz zina wal munkar was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mi'an ma dhahara minha wa ma batan
min baladina hadza Indonesia khassah wa min buldanil muslimina ammah. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.